Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan pelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan cucu boleh disiapkan. Baik Bu, seluruhnya duduk siap. Sebelum belajar, marilah berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah bisa berkumpul untuk belajar kembali di sekolah. Maka dari itu kita harus bersyukur dengan cara berdoa seperti itu. Nah, sebelum mulai pelajaran, Bu Rani mau absen dulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Alhamdulillah kalau hadir semua. Maka kalau hadir semua berarti kita bisa melanjutkan pelajaran. Apakah sudah siap belajar semuanya? Sudah. Ya, oke. Kalau sudah siap belajar semua, agar jiwa nasionalisme kita lebih semangat lagi, kita nyanyi terlebih dahulu. Oke, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sudah hafal semua kan? Hafal Bu. Hafal. Oke, kita harus nyanyi dengan rasa semangat ya. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Nah, sebelum belajar, Bu Rani mau denger dulu, cek semangatnya. Oke, kalau Bu Rani bilang semangat pagi, jawabannya pagi, 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 tetap semangat. Yes, bisa? Bisa semuanya? Oke, kita coba ya, semuanya ya, sama-sama suaranya harus dikeluarkan. Karena masih pagi, kita harus semangat. Oke, Bu Guru yang akan pimpin, kalian jawab. Kalau Bu Rani bilang semangat pagi, jawabannya apa? Pagi. Semangat. Yes. Oke, kita cek ya sama-sama. Semangat pagi. Pagi. Yes. Sudah semangat semuanya ya. Baiklah, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, pembelajaran 6. Dan muatan belajar yang akan kita pelajari yaitu yang pertama ada matematika, di mana KD yang akan kita pelajari yaitu menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah selisih hasil kali atau hasil bagi dua bilangan cacah. Kemudian muatan belajar yang kedua yaitu tentang bahasa Indonesia, yaitu 3.10, mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Nah, sebelum belajar, kalian harus tahu tujuan pembelajaran hari ini untuk apa. Yang pertama, yaitu melalui video pembelajaran yang ditampilkan oleh guru, siswa dapat menetapkan suatu bilangan sebagai selisih dua bilangan cacah dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan demonstrasi dari guru, siswa dapat mempraktekkan suatu bilangan sebagai selisih dua bilangan cacah dengan benar. Selanjutnya, melalui penugasan dari guru, siswa dapat menentukan suatu bilangan sebagai selisih dua bilangan cacah dalam bentuk soal cerita. Selanjutnya, melalui penjelasan dari guru, siswa mampu memilih ungkapan atau kalimat saran
masukan dan penyelesaian masalah sederhana di sekolah dalam teks tulis dengan benar. Berikutnya, melalui aplikasi Wheel of Name yang berisikan penentuan soal cerita secara acak, siswa dapat menentukan soal cerita yang akan mereka selesaikan dengan benar. Selanjutnya, dengan kegiatan penugasan, siswa dapat mengembangkan ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri dengan baik. Oke. Lanjutkan ya. Nah, mari kita sharing. Bu Rani mau ajak sharing dulu nih. Tadi sebelum kalian berangkat sekolah, apa sih kegiatan yang kalian lakukan di rumah sebelum berangkat sekolah? Mandi dulu, Bu. Oh iya, Sholat subuh dulu, Bu. Ada sarapan. Sholat subuh, Bu. Sholat subuh, betul. Itu kita sebagai manusia yang beragama harus melakukan ibadah. Nah, sebelum tadi ada yang sarapan juga ya. Kalau sarapan itu yang buatin sarapan siapa sih? Mama. Mama di rumah, Bu. Oh iya benar. Mama, Kira-kira mama sebelum masak ngapain dulu ya? Beli bahan makanan. Nah, Belanja ke kebetulan tukang sayur. iya Ke pasar benar, dulu, Bu. belanja ke tukang sayur. Tadi pagi kebetulan Bu Rani juga habis belanja beli telur di tukang sayur, jual telur juga. Nah, terus Bu Rani beli telur itu sebanyak 2 kilogram. Sesampainya di rumah, setelah Bu Rani cek, ternyata telur yang Bu Rani beli pas Bu Rani timbang, ternyata telurnya banyak yang pecah sebanyak 1 kilo. Nah, tadi Bu Rani beli telurnya berapa kilo sih? 2 kilo, Bu. 2 kilo. 2 Kemudian pecah 1 kilo. Berarti telur Bu Rani tinggal berapa sisanya yang belum pecah? Tinggal 1 kilo. kilo. Tinggal 1 kilo lagi. Berarti kira-kira telur yang utuh itu dia berkurang atau bertambah? Berkurang, Bu. Berkurang. Pecah, Bu. Iya, gara-gara telurnya apa? Pecah. Betul, telurnya pecah. Nah, setelah Bu Rani mau taruh telur itu ke dalam kulkas, ternyata telur yang waktu Bu Rani beli hari Rabu itu masih ada di kulkas 2 kilo. Berarti telur Bu Rani yang masih utuh ada berapa? Ada 3 kilo, Bu. 3 kilo. Betul, karena tadi harusnya kalau utuh semua ada 4 kilo ya. Tapi Iya, gara-gara pecah 1 kilo, jadi sekarang tinggal 3 3 kilo. Nah, itu semua adalah operasi hitung yang bisa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Kalau misalnya kita beli sesuatu itu bertambah atau semakin banyak, itu berarti sama saja dijumlahkan. Betul. Kalau yang barang-barang yang kita beli, misalnya telur kayak tadi Bu Rani beli telur, terus telurnya jadi pecah, harusnya utuh semua jadi pecah, berarti kan berkurang. Kalau berkurang berarti termasuk ke operasi hitung apa? Pengurangan, Bu. Pengurangan, benar sekali. Ih, hebat banget ya anak-anak murid Bu Rani nih, luar biasa. Oke, berarti kalian sudah tahu operasi hitung yang akan kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Itu ada penjumlahan, ada pengurangan. Kita kembali ke materi yang sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung selisih bilangan cacah. Apa sih Bu selisih itu? Ada yang tahu? Teman-teman, anak-anak semua ada yang tahu selisih itu apa? Perbedaan, betul. Kita akan bahas tentang operasi hitung bilangan cacah, yaitu selisih. Seperti yang tadi sudah Bu Rani sampaikan, ada operasi hitung yang kita pelajari kemarin kan sudah penjumlahan ya. Sekarang kita masuk ke selisih. Nah, selisih itu bisa diartikan juga sebagai
pengurangan. Nah, benar. Kalau penjumlahan itu semakin banyak, berarti kalau selisih semakin berkurang atau bedanya seperti itu. Agar lebih jelas lagi, mari kita simak terlebih dahulu video yang akan kita sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi tentang selisih wabarakatuh. bilangan cocok. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Simak ya Hari semuanya. ini kita belajar menentukan suatu Soal berikut. Nah, di sini lihat Bu Rani punya apa ini? Punya apa? Dua permen. Oke, Bu Rani punya permen ya. Ini banyak banget permen yang Bu Rani punya. Kemudian kira-kira perhatikan. Nah, di sini Bu Rani punya sisa permen sebanyak berapa? 10. Banyak berapa? 10. Bu. Nah, sekarang kita praktikkan dari video pembelajaran tadi. Nah, Bu Rani punya sisa permen sebanyak 10. Nah, katanya tadi berdasarkan video pembelajaran yang kita pelajari tadi, kalau kita mau ngisi yang di bagian awal, di angka yang awal, itu harus dengan angka yang lebih besar dari angka yang sudah tersedia. Nah, di sini Bu Rani punya 10 permen. Ya, ada 10 permen. Kira-kira Bu Rani mau ngisi dulu nih angka yang lebih besar dari 10. Misalnya Bu Rani isi angka berapa? 15. Betul. Nah, sekarang ketika Bu Rani isi angka 15, tadi kata kuncinya, kalau kita mengisi di depan atau isi yang paling depan, maka titik atau angka yang belum kita isi itu angka yang di depan itu diapain tadi? Dikurangi dengan angka yang sudah tersedia. Jadi misalnya Bu Rani punya permen, sisa permen Bu Rani ada 10. Kemudian tadi Bu Rani tentukan sebelumnya Bu Rani punya 15, harus lebih besar. Berarti kalau kata kuncinya harus dikurangi, berarti 15 dikurangi 10. Berapa hasilnya kira-kira? 5, Bu. 5, betul. Maka hasilnya adalah 15 dikurang 5, hasilnya 10. Berarti permen Bu Rani sebelumnya ada berapa? 15. 15. Karena sudah berkurang 5, jadi sisanya tinggal 10. Oke, sekarang ada soal lagi. Berapa soalnya ini angkanya? 13. Betul, 13. Coba nih, sekarang kita isi dari belakang. Tadi kalau dari depan itu kita ngisi dari depan, angkanya harus lebih besar daripada angka yang sudah tersedia. Nah, kalau kita isi dari belakang itu kita bebas mau ngisi angka berapa aja, ya. Berarti misal Bu Rani kasih angka dulu. Angka berapa ini? 30. Angka 30, betul. Lilis, coba Bu Rani mau tanya. Kalau di belakangnya Bu Rani kasih angka 30, berarti angka yang depannya berapa ya? Tadi kata kuncinya kebalikan. Kalau misalnya kita ngisi yang depan, berarti harus dikurangi dengan hasil yang sudah tersedia. Berarti kalau misalnya kita ngisinya dari yang belakang, itu harus diapain? Lawan dari dikurangi? Ditambah. Betul. Nurmaya yang jawab ya. Ih, hebat. Iya, bantuin. Iya, berarti 30 ditambah 13 berapa ya hasilnya? 43.
43, betul. Coba kita cek. Oke, benar. Ternyata kalau kita punya hasil 13, sama aja selisihnya dari 43 dikurang 30. Betul. Wah, hebat semua ya. Anak-anak murid Bu Rani nih luar biasa. Sudah pada bisa sepertinya ya. Tadi kita sudah belajar operasi hitung penjumlahan, pengurangan, atau sama aja dibilang selisih. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada kata kunci yang harus kalian ingat ketika mengerjakan soal operasi hitung selisih bilangan cacah. Nah, tadi kalau kita mengisi atau menentukan angka yang di depan, maka angka tersebut harus lebih besar daripada hasil yang sudah tersedia. Kemudian kalau sudah lebih besar, selanjutnya adalah dikurangi. Maka kita akan menemukan hasil angka berikutnya. Kemudian sedangkan kalau misalnya kita menentukan dari angka yang belakang, berarti kita boleh nulisin angka berapa aja, bebas. Nah, namun nanti hasilnya harus dijumlahkan seperti itu. Sudah paham ya semuanya ya? Apakah ada yang belum paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah paham semuanya. Kalau begitu berarti nanti kalau Bu Rani kasih tugas sudah bisa jawabnya seperti apa ya? Oke. Kalau begitu kita lanjut. Sekarang perhatikan apa yang disampaikan Ibu Guru. Oke. Tadi Bu Rani punya permen banyak banget nih. Nah, sampai Bu Rani punya toples coba nih, banyak banget nih. Kira-kira kalau dalam satu waktu itu Bu Rani habisin semuanya, boleh nggak ya? Batuk Nggak nanti boleh, Bu. Nggak boleh. Nggak Emang boleh, kenapa Bu. nggak boleh? Nanti sakit gigi. Nanti batuk. Nanti batuk, Terus benar. nanti perutnya Apalagi sakit, tuh, Bu. Perutnya sakit. Kebanyakan perutnya permen. sakit, Nanti kebanyakan giginya permen. bolong. Giginya bolong. Berarti kalau yang misalnya banyak makan permen itu tidak Tidak baik. baik. Kira-kira kalau kalian melihat ada orang yang menghabiskan permen dalam satu waktu sangat banyak, apa yang akan kalian lakukan? Menegur. Menegur bisa, apalagi? Selain menegur, bisa diingatkan. Betul. Terus diapain lagi? Laporin ke Bu Dikasih Guru. Laporin ke mamanya. Laporin ke Ah, mamanya, Bu. Dilaporin ke mamanya, betul. Coba nih, berani mau tanya. Kalau kita ngingetin orang, boleh nggak sih sambil marah-marah? Nggak boleh, Bu. Boleh. Sambil ngingetinnya dengan kata-kata yang nggak enak didengar, boleh nggak? Tidak boleh. Ada, Bu, tuh. Ada, Bu. Oke, Edi kalau melihat Gina makan permen sangat banyak kayak gitu, apa yang Edi lakukan? Gina, jangan makan permen banyak, nanti mencret. Oh, iya bisa, boleh kayak gitu. Jadi kita mengingatkan atau memberitahu, tapi harus dengan bahasa yang baik dan santun. Boleh nggak misalnya, misalnya, Gina nggak boleh makan permen banyak-banyak kayak gitu. Dengan nada tinggi boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Yang ada yang itu biarin aja. Nah, Emang aku kenapa nangis. kayak gitu? Iya, malah merasa dimarahi. Kalau memberitahu atau memberi atau mengingatkan itu harus dengan nada yang rendah, nada yang sopan, kata-kata yang baik. Nah, itu semua termasuk ke dalam kalimat saran. Sama saja artinya memberi saran seperti itu. Sekarang untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan berikut. Ini kita akan masuk ke pembelajaran kedua, yaitu tentang kalimat saran, mata belajar yang kedua. Nah, seperti yang tadi sudah kalian sampaikan, memberitahu, mengingatkan, itu termasuk ke dalam saran. Cuma agar lebih jelasnya kita perhatikan.
Kalimat saran adalah sebuah kalimat yang diungkapkan oleh seseorang kepada orang lain yang berisi mengenai opini itu pendapat ya, maupun harapan akan suatu hal. Nah, seperti yang tadi disampaikan juga, kalau kita ngasih tahu orang, kalau kita ngingetin orang, harus lebih baik menggunakan atau menyampaikannya menggunakan bahasa yang baik agar orang lain tersebut tidak tersinggung, tidak malah jadi marah seperti itu, karena kita ngasih taunya dengan bahasa yang baik dan sopan seperti itu. Tadi anak-anak udah bagus ya, ngasih sarannya sudah baik, sudah dijelaskan juga, tapi lebih baik kita perhatikan ini. Ciri-ciri kalimat saran. Oke. Terdapat kata penanda yang digunakan, biasanya ada pada awal kalimat maupun pada tengah kalimat. Nah, kata-katanya biasanya yang pertama ada kata atau seharusnya. Kemudian yang kedua itu ada kata sebaiknya. Sekarang kita lihat. Oke. Contoh kalimat saran. Nah, perhatikan. Di sini ada contoh kalimat saran dengan kata seharusnya. Coba Bu Rani minta tolong dong sama Cucu. Ada Cucu? Iya, nggak Bu. Ada. Oke, Cucu coba boleh bacain contoh kalimat saran dengan kata seharusnya. Boleh dibacakan? Seharusnya kamu sarapan terlebih dahulu agar tidak sakit perut. Oke, ini adalah salah satu contoh kalimat saran. Terima kasih Cucu sudah bantu Bu Rani untuk bacain contoh kalimat saran. Berikutnya Bu Rani minta Nurma. Ada Nurma? Ada, Bu. Oke, coba Nurma boleh minta Bu Rani minta tolong bacakan contoh kalimat saran dengan kata sebaiknya. Iya, Bu. Sebaiknya jangan tidur terlalu malam agar tidak bangun kesiangan. Oke, bagus sekali. Udah pada hebat ya anak murid Bu Rani semuanya nih. Bacanya sudah bagus, sudah bisa bantu Bu Rani. Nah, ini adalah contoh kalimat saran dari kata seharusnya dan sebaiknya. Sekarang kita lihat lagi. Oke, buatlah kalimat saran dari gambar berikut. Nah, ada berapa gambar nih? Gina, ada berapa gambar? Ada 3, Bu. Ada 3, betul. Kira-kira siapa yang bisa nyebutin nih ada gambar apa aja ya? Bu. Siapa? Lilis. Oke, gambar yang pertama gambar apa ya Lilis? Gambar orang lagi buru-buru, Bu. Oke, betul. Gambar orang lagi buru-buru. Yang kedua gambar apa? Gambar anak yang lagi berebutan boneka. Iya, benar. Gambar anak yang sedang berebut boneka. Yang ketiga, gambar apa? Yang apa ya, Bu? Itu main game, Bu. Main HP, Gamers, Bu, gamers. Main HP, Gamers. Bu. Iya. Kira-kira itu ngelihat handphonenya sambil apa ya? Dekat-dekat kayak gitu boleh nggak ya? Nggak boleh, Bu. Sakit mata nanti, Nggak Bu. boleh. Nanti matanya Sakit merah-merah, mata. Bu. Betul. Coba nih, kalian sudah tahu nih dari gambar-gambar ini adalah gambar yang harus diberi saran. Kira-kira apa yang harus kita beri sarannya ya? Coba memperbaiki. Boleh nggak? Boleh, silakan. Sebaiknya kamu berangkat lebih pagi supaya tidak terlambat kerja. Oke, betul. Terima kasih Gina. Tepuk tangan untuk Dani dan Gina sudah berani menjawab. Oke. Coba gambar yang kedua, Edi. Bu Rani minta tolong buatkan kalimat sarannya. Coba gimana tuh kalimat sarannya? Sarannya sebaiknya supaya tidak bertengkar dan berebut mainannya dimainkan bersama-sama gitu. Bisa, boleh. Ada yang sekarang gambar yang ketiga. Siapa yang mau coba? Mbak Bu Rani tunjuk deh yang berani. Siapa yang mau coba?
Ya Bu, Ada yang mau coba. Oke, Adika silakan boleh. Gambar Sebaiknya yang terakhir. Sebaiknya kamu tidak main handphone terus-menerus, nanti mata kamu jadi sakit. Oke, bagus, sudah hebat ya. Sebaiknya kamu tidak main handphone terus-menerus agar mata kamu tidak sakit. Benar, apalagi ngelihat handphonenya dengan jarak dekat, yaitu tidak boleh terlalu sering. Bagus, terima kasih Adika, sudah hebat bisa jawab sesuai dengan ciri-ciri kalimat saran. Ini akan bacakan cerita, kalian buat saran dari kalimat cerita tersebut. Oke, di sekolah Dayu setiap hari Senin melaksanakan kegiatan upacara bendera. Namun malam harinya Dayu tidur terlarut-larut sehingga bangun kesiangan dan tidak sempat sarapan. Ketika upacara bendera berlangsung, Dayu merasa pusing dan tidak kuat melanjutkan kegiatan upacara bendera. Kira-kira siapa yang bisa membuat kalimat saran dari cerita yang sudah Burani bacain? Ini bisa? Saya, Bu. Siapa tuh? Denny, Bu. Denny. Oke, Denny. Gimana cara kalimat Eh, sarannya? Kalimat saran yang pertama, sebaiknya agar Dayu tidak terlambat ke sekolah, Dayu tidak tidur terlalu larut. Oke, Gitu, Bu. betul. Bisa, hebat Denny. Terima kasih Denny. Ada lagi yang mau buat kalimat saran? Ada banyak tuh. Selain tidur aku, Bu. larut, apa lagi? Gina, boleh. Apa? Kalimat sarannya? Sebaiknya Dayu Baiknya. sarapan terlebih dahulu supaya tidak merasa pusing saat upacara bendera. Oke, hebat tuh ya. Denny sama Gina sudah memahami soal ceritanya ya berarti ya. Hebat, benar. Bisa, murid Burani sudah paham betul ya tentang materi sekarang, tentang materi kalimat saran atau cara membuat kalimat saran. Baiklah. Oke, waktunya mengerjakan tugas. Tadi kita sudah belajar yang pertama tentang apa? Tentang Selisih. operasi hitung selisih bilangan cacah. Dan yang kedua Cacah. tentang Kalimat tentang saran. kalimat saran, betul. Sekarang waktunya mengerjakan tugas secara kelompok. Nah, Burani akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok berisi 4 orang. Burani akan bagi jadi 3 kelompok ya. Untuk kelompok pertama, Burani minta Gina sebagai ketuanya. Yang kedua, Edi sebagai ketuanya. Yang ketiga, Cucu sebagai ketuanya. Oke. Dan sekalian membuat gambarnya. Kemudian kalian juga nanti akan mengerjakan soal tentang operasi hitung selisih bilangan cacah secara berkelompok. Nah, sekarang perhatikan. Nah, untuk soal cerita, Burani akan membaginya. Kan Burani punya 5 soal, tapi kalian hanya akan menentukan 4 soal saja. Tapi secara acak menggunakan wheel of name. Nanti langsung aja ya, berarti kita akan mengerjakan lembar LKPD yang pertama. Di sini silahkan kalian kerjakan soal cerita yang sudah ditentukan secara berkelompok ceritanya. Nanti boleh dipilih ya, 4 saja yang boleh dikerjakan, boleh secara acak. Burani minta dipresentasikan. Mari kita presentasikan hasil pekerjaan kalian. Nah, tadi untuk coba Burani mau minta presentasi kelompok 1 untuk soal yang pertama. Pada hari Minggu, ayah sedang mencuci mobil. Kemudian ayah lupa menutup keran yang masih terdapat air dan mengalir. Tidak lama Benny berjalan menuju arah teras. Coba kelompok 1, Gina ketuanya. Boleh dibuatkan kalimat sarannya? Baik, Bu. Sebaiknya ayah menutup keran supaya tidak ada air yang mengalir. Oke, boleh. Terima kasih sudah membantu untuk menjawab dan mempresentasikan hasil belajarnya.
Selanjutnya, pembelajaran hari ini tadi kita sudah belajar tentang operasi hitung bilangan, selisih bilangan Caca, kemudian kalimat saran. Tadi kalau ngasih saran harus gimana? Harus dengan Pakai bahasa yang baik. bahasa yang baik dan sopan. Ciri-cirinya tadi ada kata apa? Seharusnya Sebaiknya, Dan seharusnya. Dan sebaiknya, betul. Baik, Bu Rani kira semuanya sudah paham. Pembelajaran kita selesai. Mari kita refleksi hari ini. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apakah sudah bisa membuat kalimat saran? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, apakah sudah bisa menyelesaikan operasi hitung selisih bilangan Caca? Udah, Bu. udah Oke, Bu. alhamdulillah. Berarti sudah bisa semua ya. Apakah senang pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Alhamdulillah. Kalau senang semuanya, berarti pembelajaran kita tutup dengan tugas evaluasi. Bu Rani akan bagikan tugas evaluasinya yang nanti akan dikerjakan di rumah ya. Ya, Oke. Bu. Bu. Dan untuk besok kita akan belajar tentang operasi hitung perkalian bilangan Caca. Jadi dipersiapkan ya di rumah ya. Oke, sampai jumpa besok hari. Jangan lupa tetap belajar dan tugas evaluasinya dikerjakan. Semoga kita sehat selalu. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu.